hana generasi yang lebih baik daripada sahabat. Artinya secara kolektif, secara mandum-mandum menjadi orang baik. Urangnya adalah pada dasar di urang rabi-rabi kami. Urang lahir dalam perkemahan, tetapi menjadi pemimpin-pemimpin dunia, pengukir sejarah. Walau lahir dalam kemah, walau pada dasar dia adalah budak-budak, tetapi menjadi hebat, menjadi pejuang dan bersejarah setelah kita mengislam. Pakan kejurunan berhasil. Sumber keberhasilan pertama lewat iman, memastikan orang beriman. Yang kedua berakhlak. Punya dengar nak fokus kau tak? Dengar bahas kuih pun. Gak ada fokus kata itu ada yang nah yang kalau boleh hubung bunga bayar Pak Jujuk kuih-kuih julai. Hal yang utama perjuangan Rasulullah adalah akhlak, moral, dan kemajuan dan kehebatan orang Islam di generasi awal sehingga bisa menguasai dunia karena kesuksesan akhlak. Mereka benar-benar menjadi orang baik. Cuma Daniel dah lakukan tausiah, dah pegat acara memperingati kelahiran Rasulullah. Apa semangat dia? Nah, semangat menjadi orang baik, orang berakhlak. Kira-kiranya lah mulai masing-masing pulau adik-adik membantu boya inang boya agam yang dalam pikiran uronyo apa semangat dia? Pernah keinginan, pernah cita-cita untuk setiap peribadi dan yang masing-masing. Yang pasti tak nak cita-cita menjadi orang kaya. Nah, mandum ingin kaya. So lebih galak menjadi orang baik ketimbang orang kaya. Bagus. Ingin baik. So galak menjadi orang senang atau orang baik? Anak galak senang. Kan serius punya abah. Dari hati ke hati, punya dalam hati. Dipegah yang bebut dalam hati. Munafik lah. Dipegah. Ingin jadi orang senang atau ingin jadi orang baik? Dua-duanya. Jujur. Ingin jadi orang yang hidup atau jadi orang yang mati? Ada yang ingin mati? Kadang lah kawan terlalu kecewa ngau dia. Bang meno-meno gak mati ku dia. Apa alih kadang menyatakannya mandum ingin jadi orang baik, tapi sulit sukses menjadi orang baik.
Tanya udip pak zaman di mana krisis orang baik dan berakhlak. Manusia yang sukses dunia dan akhirat siap hidup dan siap mati apabila dia menjadi orang baik dan orang benar. Baik dan benar, hidup siap, mati siap. Itulah manusia yang sukses fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia bahagia, di akhirat juga bahagia. Alangkah bahagia apabila kita berhasil berjuang menjadi manusia yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Untuk hasanah fid dunia, hasanah fil akhirah, maka harus memastikan diri menjadi orang yang beriman, orang benar, dan orang yang baik. Silakan pintar, asal benar dan baik. Silakan kaya, asal benar dan baik. Tidak apa-apa miskin, asal benar dan baik. Maka uronyo ingin kita bicarakan rahasia menjadi orang baik. Bagaimana supaya menjadi orang benar dan orang baik. Dengar begal terkurung-kurung bertersimpan di dalam pikiran dan dalam dada. Kapan kita menjadi orang benar dan orang baik? Apabila kita bisa mampu dan sukseskan 6 perkara di dalam kepribadiannya. Memiliki 6 nilai, 6 hal di dalam kepribadian. Oh, kadang-kadang han cocok. Hana apa? Hana cocok ke hana saya bumpum dah. Sehingga pada saat ini pasti akan cocok. Pertama, kalau ingin jadi orang baik, Tanyo harus punya orientasi udip adalah siap pahit, siap susah. Orientasi udip hanya untuk mempersiapkan diri di dalam beban dan pahit kepahitan. Manusia tidak pernah menjadi orang yang baik karena orientasi udip hanya untuk mencari nikmat. Keinginan yang berlebihan yang adalah sumber kehancuran dan sumber penderitaan. Orang yang punya orientasi siap susah belum tentu susah. Siap susah. Kalau susah memang sudah siap. Semuanya bisa dihadapi dengan senyum. Orang siap senang, siap yang minta nikmat. Mandung orang ingin nikmat, tetapi tidak semuanya bisa menikmati. Tapi orang yang hanya mencari nikmat di saat nikmat, sangat nikmat. Tanya minta jauh toilet, minta nikmat. Nah, rencana yang tenang-tenang dalam toilet. Nyo stress hat, yang tenang-tenang ya refreshing toilet. Nah,
anak tapi hinan na mangat roy ke tinggal ada hang tubi-tubi ye dole nikmati rencana hana dubi-dubi lu tiga. Pastikan hidup siap untuk beban. Tidak pernah takut beban. Hana galau. Tengok kan mana, kata mikir ke susah, mandang ku ke susah dinau. Maka susah, walau fikir susah ku ke. Susah walau kan susah ada. Tapi pribadi yang kuat, siap. Biasa mata. Inilah yang dididik oleh Rasulullah para sahabat. Mereka mempersiapkan diri untuk menjadi manusia-manusia yang sanggup menanggung beban dan menghadapi beban. Menjadi manusia-manusia tangguh dan menjadi pejuang. Tidak ada alasan. Karena udip dalam dunianya bukan untuk mencari nikmat. Nikmat adalah di syurga. Ini adalah tempat perjuangan. Dunia adalah masa-masa beramal dan berjuang, bukan untuk menikmati. Hana senang udip dalam dunianya. Adik-adik yang manteng bamban udip be apiki yang uka belagil dan nonton dalam sinetron. Mana ya hayalan mandum. Itu hanya drama-drama yang direkayasa, berbeda dengan kenyataan. Ingat, kamu yang kata Tuhan yang kena pengalaman. Pengalaman dari zaman ke hawatat ke kaya, hawatat ke senang, hawatat ke bukan nikmat, tapi dalam kenyataan ni tetap selalu merasa miskin tidak kaya, merasa dalam kesusahan tidak pernah senang, tibu habis-habis hana tok susah melai banyakkan kan duha kalau dah yang menang. Yang jamun uruji belum yang je ke PNS, yang kerja ke PNS ni kami mangat kana jaminan. Padahal je ke PNS yang pikon ni habis-habis tetuk hutang. Tapi ke masa jaminan masa depan, rupanya ke ada masa depan ke behu belakang. Hai tanda gaji uka ke bayi kata ulikun. Bukan jaminan masa belakang, kata depan. Yang pun dengan sedemikian jaminan masa depan dia. Duduk kaji ke jaminan masa belakang. Itulah kehidupan. Nyurung minta-minta mangan, hanggau tu. Selalu minta nikmat, macam-macam nikmat. Ladum nikmat bab pegah abah. Nikmat. Dia pegah abah ke nikmati pegah gegop. Tentu gegop. Pakai nikmat. Pakai nurung mupat. Kerana nak nikmat kan? Dalam tulung tu mangat dia tahu pegah gegop kan? Ya kan? Merasa dia dah gegop. Dia sakit gop, idanya mangat. Kenapa jadi orang jahat lidahnya kotor? Memang itu pencari nikmat. Nikmat berbicara. Karena menahan dari dosa itu tidak nikmat, beban. Menahan diri dari kesalahan dan kekeliruan itu beban. Bagi pribadi yang tidak tahan beban, tidak akan menjadi baik. Hanya contoh mentah. Yang pastikan
Kita bukan pencari nikmat. Nikmat itu akan datang sendiri walaupun tidak dicari. Dicari pun kalau tidak ada, tetap dia tidak akan datang. Maka persiap diri menjadi pribadi yang siap beban. Dan insya Allah manusianya ke akan sukses. Dia tak pakai le anak urang gatin lebih sukses. Karena anak manja dengan nikmat. Peknya biasa aja. Ndak cengeng. Dilatih untuk tahan beban. Gejek le anak urang yang kaya. Duduk udip dia terpuruk. Kenapa? Mereka tidak pernah dididik hidup di dalam latihan menanggung beban. Manja. Tengok saya pabih-pabih dah aku balik ai. Ngemai dia kan. Ya. Karena menikmati. Dan yang persiap diri menjadi manusia untuk tahan beban. Tak ada dalam pikiran tiba cara bernikmat. Ini dunia. Kita butuh berjuang menyelamatkan diri dari neraka. Kita berjuang supaya kuburan kita, masa depan, tempat tinggal kita itu menjadi kebun syurga. Itu orang beriman. Ya, baik le tahu dia minta dijik mati. Bancara lebih mati. Mati itu dia. Mulai tengok batak ke ada pupulung Honda yang lain lebihnya tiak ke kemah tu. Ada pupa kau boleh tengok tengok kau. Yang pertama, yang kedua, kita menjadi pribadi yang tahan rendah dan direndahkan. Tidak jadi hebat, tidak sombong, siap menjadi orang biasa dan orang rendahan. Insya Allah akan jadi orang baik. Bahkan manusianya menjadi orang jahat karena selalu ingin tinggi, tinggi dalam penampilan, tinggi di dalam kehidupan dan fasilitas. Akhirnya menghalalkan segala cara untuk memenuhi kesombongannya. Bajai kurung-kurung merek baju nak ada je pakai. Kena lebuk minta bengut tu kau. Hal dah mutang ada bayu. Hai dengan bayu. Rayahan kelas berkelas habis dia. Jet pajuh bu hanang ketimbang hana penampilan yang terkesan adanya orang yang tinggi. Sehingga memaksa diri hidup menjadi konsumtif, tidak produktif. Dan efek dari manusia tidak ingin hidup sedang-sedang dan direndahkan orang. Hana masalah rendah manusia. Yang penting berhasil masa depan itu lebih baik. Kita menjadi orang baik tidak apa-apa walaupun hina pada pandangan manusia. Kepadanya terhormat, hebat, tetapi jahat menzalimi orang. Jadi penipu, jadi koruptor. Hanya ingin menyukseskan sikap hedonisme dan maka miliki kepribadian, siap menjadi manusia biasa. Tetapi Allah menjanjikan, Rasulullah mengatakan, man tawadha'a rafa'ahullah. Siapa yang tawadu akan diangkat oleh Allah. Tanya hek dapari ro tapi bagok hek. Hawa dihormat tapi tetap hina. Kapan baru dihargai? Di saat kita menghargai orang. Kapan dia menghargai orang? Apabila kita bersikap dengan tawadhu, siap rendah. Orang sombong yang ingin hebat,
sulit hargai kau. Hanja tagai raya kau, hanja tagai lebih hegat kau. Lepas ya ke raya kau, yang ke mangat haji cukup ya ke mangat kau. Yang ke haya haji, ke hebat haji. Tapi orang beriman yang tawadhu selalu mengangkat orang lain. Tapi orang yang mengangkat orang lain, menghargai orang lain, dia akan menjadi berharga. Siapa yang tidak menghargai, tidak akan dihargai. Pokoknya hanya boleh operasional tak dengar benda ini. Ikuti mata. Kalau mau jadi orang baik, kita jangan ingin hidup tinggi. Karena Allah dalam Al-Quran berpegang. Nanggro akhiratnya. Naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Syurga itu dipersiapkan bagi orang-orang yang tidak ingin ketinggian dalam kehidupan dunia dan tidak membuat keonaran dan kehancuran. Itulah syurga tempatnya. Padipkah? Siap kira-kira? Tanya menjadi orang yang menghormati orang lain. Siap dipandang rendah oleh orang lain. Nyona orang lagi yang nagat pak mata tu. Merendah tak apa-apa, dihina pun biasa. Tapi tetap menghargai yang lain. Nagat orang mana? Nak senang tanya nangon tanya yang lagi ya? Senang. Yang ke tanya je menang. Draw dah je menang. Kalau kita melihat orang lain senang seperti itu, kita aja seperti itu. Padik dua yang geleh. Kita jangan cari kesenangan. Orientasi udah persiap diri menjadi orang yang bersungguh-sungguh, bukan orang yang bersenang-senang. Sogat orang yang bersenang-senang, yang bersungguh-sungguh. Manusia sukses, masa depannya lebih baik ada pada manusia yang bersungguh-sungguh. Perencanaan menjadi baik, sehebat apapun cita-cita dan keinginan, pernah tercapai dengan hanya angan-angan ingin bersenang-senang, dan tercapai hanya dengan hari-hari kerjanya hanya bersenang-senang. Tetapi sukses dengan menjadi pribadi yang bersungguh-sungguh. Baik bersenang-senang. Tanya-nyo bersenang-senang, nyanyo tajuk HP, kelalau dengan HP. Pakai dengan bersenang-senang ngengge. Ada kala dengan bersenang dengan curhat. Nampu pe curhat sini, curhat sana. Sudah makan, sudah minum, sudah tidur, lagi apa? Kan ambil pelajaran, belajar baca buku. Ipajai bedah, ipajai lepas sudah tidur. Mana pelai katanya, saya tengok geroi. Yang kajagai bedah geroi, yang kadai pajuh bu geroi. Daleh pi dia perintah roi pun tengok. Saya hiblo sama hiblo. Tapi jadi manusia yang bersungguh-sungguh pada hal-hal yang baik. Jadi buang sifat bersenang-senang, tetapi miliki sifat bersungguh-sungguh. Makanya pegah ulama para ulia Allah. Tughliqu babar rahah wa taftahu babal jahdi. Kunci pintu bersenang-senang, tapi buka pintu bersungguh-sungguh. Aktif terus menerus, tidak pernah henti. Paduka pun
siap beban, siap pahit. Yang kedua, siap rendah, tidak cari kehebatan dalam dunianya. Bahasa Arab ke tughliqu babal izzi, kunci, jangan cari kesombongan dan kehebatan, tapi siap diri menjadi rendah, merendah pada Allah, merendah juga antar sesama. Yang akhlak, yang kelima bersiap diri untuk bersungguh-sungguh, bukan untuk bersenang-senang. Senang tok geroi hana pupu, hana nak minta ke dia senangnya, nak geroi senangnya, tetuk situk geroi. Berapa? Padip. Keempat, tughliqu baban naum wa taftahu babas, tutup pintu tidur tetapi buka pintu berjaga diri. Jaga, bangun dari tidur, bila tengok menjaga yang dia dengar. Tapi lagi lumbu. Saya dah ajak hoi dengar juga. Hoi itu peradah dengar. Pak dengar. Ayo aku pernah kau dengar saja. Le dengar malam dengar urau lo. Yang kena lebut, udip menyula dengar, nyanyi udip. Air rasional dengar ke 8 jam tak ke paling le. Ada je baik tu 8 jam dengar. 7 jam ke je. Nyokan le dengar ide kana de malam ke 8 jam ada orang snack dalam dengar. Dengar duk tausiah ka dengar, dengar meretip ke ka dengar. Snack tak mas snack dengar. Kena le buat dia tak hitung. Tak ti dengar dua ke dengar. Mamnyo na umur 20 tahun di tahun dengar. Mana dengar 8 jam kan, umur 15 tahun, 5 tahun lagi dengar kan. Yang jaga 10, umur 10 tahun dengar. Yang lu dengar dengan jaga apa ni? Mungkin dia bekerja, mungkin belajar, mungkin beribadah di dalam tidur. Yang tidurnya cut off. Anak sapu, pergi bangkit. Alah nama. Paduka duitnya siroro diudah yuapai. Well, baik rugo saja kan. Yang penting itu menjadi konsep hidup. Percaya aja. InsyaAllah sukses, pastikan. Paduka saya boleh. Ya, ada yang dia. Pega nyo yang kepe yang berat. Tughliqu babal ghina wa taftahu babal faqr. Berorientasilah hidup miskin, jangan orientasi hidup kaya. Kunci ingin hidup kaya, siap hidup miskin. Nak galak gaya. Alah. Silakan kaya tapi jangan galak. Kita harus suka miskin. Kaya mandung siap kaya. Ya nanti am kegati. Ya kan? Hebat manusia siap miskin. Mereka akan menjadi orang baik, mereka akan jadi orang benar karena siap miskin. Kenapa jadi koruptor? Kenapa menghalalkan segala cara? Kenapa menzalimi? Karena ingin kaya. Nanggronyo rela karena manusianya mandung hawa kekayaan.
Untuk kayanya ni ada hala, lebahara ni. Maka Allah berkata dalam Al-Quran, qul la yastawil khabis wat tayyib walau a'jabaka kathratul khabith fattaqullah ya ulil albab la'allakum tuflihun. Muhammad katakan bahawa tidak sama yang kotor dengan yang bersih. Walaupun kamu kagum dengan banyaknya yang kotor, tapi tidak sama. Masih bagus yang bersih walau sedikit. Takut kepada Allah, maka siap miskin, yang insya Allah akan menjadi orang baik. Tapi cara ngurung dapur nonyo jadi orang pintar, tapi tidak siap miskin, orang pintar yang jahat. Orientasinya cuma materi. Nyopeng saja lauleng. Lauleng peng dia saya. Perlek lako biaya neng peng. Peng dia lauleng. Kang lako perlek mending peng. Dudukkan peng mempeng-peng. Gampang digoda, gampang dirayu, kena tipu. Kenapa? Orientasinya materi, orientasinya kaya. Tapi siap miskin, hidup miskin, malah senang dengan kemiskinan. Itu lebih baik. Cuma dadung kakaya, ibadah nak pergi cuma kakaya. Hawa kegajian mah kakaya alah kage. Yang senang dik kan? Ya kan? Siap miskin. Untuk apa kaya? Yang halal pun tidak suka, apalagi yang haram. Tapi punya orientasi ingin kaya, tunggu waktunya jadi penjahat, tunggu waktunya jadi penipu dan menzalimi orang lain. Jika penjajah, hai menjajah kau ya. Pakai karena orientasi menjadi orang kaya. Orang beriman yang penting kaya ilmu, kaya amal. Kaya amal lebih penting daripada kaya harta. Kaya ilmu lebih penting dan lebih mulia dari kaya harta. Ilmu bermanfaat sampai ke akhirat. Amal bermanfaat sampai ke akhirat. Harta ada jahitan hendak doa nikmat diri. Ia tak boleh belang, ia semayang tetap tak boleh dimana. Urang gak dengar ke raya rumah, gak dengar rawa ke ya? Dulu dah tengah pantan dengan. Lalu melang asih tak boleh, hai tim dengar. Makanan menanti, mangan makanannya abah. Tidak kadang anak urang kasih. Pu makanan dapat ju, tajuk. Ipaju. Nana urang kaya, tapu hai. Ana mangap abah. Pergi jamun tak minta peng belele mangan, dapur tak bi kana. Tak belum makanan mangan. Habis mangan tak belum, pi habis paju. Pi nana urang kasih. Nyanya nasi yang bawa panah habis paju. Kena kuah sia bawa panah, nasi kuah bawa panah tak bawa galing habis paju. Saya hai ke dia. Yang ni orang kaya aja macam makanan gebi yang steril lah. Duduk dah mati. Jaga tinggal itu uam gerah baik mengkumung. Macam penyakit kena lagi. Ini je ya nak menghap-hap raya. Lai kami naik main geroi. Letuan ada kala kau bilai. Ini betul-betul pemeria ke mainan jihinan. Anak modal dia katanya dia ni orang kaya remote je. Ya.
Tiat dah belum kagak lain pula elok. Tiat galah. Maka Raja Robah orang yang, kamu cita-cita jadi apa? Saya jadi orang yang siap miskin. Hai siap miskin kalau dia kata nah, kepui hawa kaya tapi sabi-sabi menteng pening. Ku kaya lepas hawa penyahana kita punah. Anak tu punah je lepas hawa. Dia lepas menderita dia. Sabak hawa dekat tahana. Kan? Yang anak yang kenyang hawa tu. Ha menderita dia. Kita tengok hana tahana tawa nak menderita. Nah. Tahana tagala hana nak menderita dia. Yang menderita ke atas tagala hana? Tagala aku kerja pian itim dengan rokok. Apa menderita dia. Tidak dah nak buat temeh-temeh buat tajam. Yang benar. Tim yang nak galak nak menderita. Nah yang bunuh diri kena pakai ngeri kerana persoalan cinta itu. Pada zaman ni janji cinta mati nyoka mati cinta. Bunuh diri kecewa. Pakai menderita karena cinta kan, karena galak kan. Maka baik galak dia. Tenang kena tu dia kemah-kemah ke dia kau kajak-kajak ke dia. Dia tengok dia kera tu. Ya kan nampu kan nak tengok dia. Maka jangan suka kaya, suka harta. Siap aja miskin. Waktu siap miskin hanya pernah menderita karena kemiskinan. Itulah manusia yang bahagia. Nah orang hawa ke kaya, tapi dia kaya susah sih. Kita yang buat orang kaya, lama badan minta harta pucula caloh hanan piu-piu. Nyai kaya, senang, pani senang lepas susah. Hai pakai susah, susah kata, susah pula elok. Ada aja masalah. Nah, mentang masalah alhamdulillah, ke lagi dia fikir. Ke lagi dia gambarkan. Cuma menjadi manusia siap apapun kondisi, siap pahit. Cocok? Cocok? Manusia tegar, hebat. Gimana tu ke Pakri? Ni tu tak cai kula tu. Lulu nampak kerja. Pun susah dia lulu dia lulu. Dia nak minta S1, yang dapat kadang-kadang tak kuah merempak. Lu merempak hampa kerja. Pakri le. Bu pakri tak tem kalung tu ira ku siap dompo. Nyokan ada tak bayang-bayang tayar tengok dia ke S1 S2 yang kerja kantornya kepala bahagian je tayar duduk metan tu. Yang kecewa udah. Nyohana itu yang nasi lang cacah haju. Saya tak fikir atas hana je. Yang naik tik pelara je tik mai tu boy tik. Saya tak fikir area atas dia. Yang kanan mentah nama orang tajuk tanya tu dan telak yang kanan nama orang tajuk tu orangnya banyak fikir atas anak-anak kerana kalau pegah menjadi manusia yang bersungguh-sungguh bukan bersenang-senang insya-Allah sukses apapun status padikah yang kakilah pendapat dadu pegah apa dadu pegah 5 Padi 5. Tuan telurnya tu ibu dah seroro tu. Siap-siap apa? Hafai Buddha siap-hafai padi bon. Yang pun apa, kedua apa, kelima apa, kelima apa. Sabah tu padi 6. Kalau mau jadi manusia yang baik, bahagia dunia dan akhirat, menjadi manusia yang mempersiapkan masa depan mati, bukan masa depan hidup. Karena mati pasti,
hidup ke depan tidak pasti. Mempersiapkan diri untuk mati. Manusia yang siap mati dalam arti sudah mempersiapkan kuburannya sebagai kebun syurga, ruang tunggu menjadi penghuni syurga, dan mempersiapkan diri untuk kematian itu, insya Allah akan menjadi orang baik dan bahagia. Hidup bukan menunggu kapan mati, tetapi hidup mempersiapkan diri untuk mati. Ada masa depan yang masa depan ke yang pun terpajuk pakri ke nyopat tadu hana pupu ya ni mupat keroi nya urung fikir ke masa depan ino ke enggak susah ro ke masa depan kan nyopot terpajuk pat tadu pakri meno pakri mede nyan bersih lagi urung dengan pajuk bu susah kan nampak bersih. Nyo kata baju bu yang pakri yang depan dah wesi tato yang tato hile pucai le tato pusati le ya fikir-fikir baju kaju mumpat ro itu wesi asaina umuna rezeki man susah tenang tidak dalam dunia yo asai siap susah miskin memang sudah siap. Apapun kejadian kita tidak pernah hancur. Dunia akan mampu menyiksa batinnya dan merubah sikap dan perilaku dia apabila nanam perkara. Makanya pesan Rasulullah yang terperingati lagi tanya, siapa manusia cerdas? Manusia yang melawan dorongan nafsunya dan mempersiapkan diri untuk setelah mati dan selalu ingat mati. Dunianya hana berat. Yang penting tanya manusia yang tangguh dan kuat kepribadian. Apapun kondisi, apapun situasi, kita selamat dan bisa menghadapinya dengan senyum dan penuh dengan ketegaran. Nyo pasti manusia cerdas gampang, manusia baik itu sulit. Mufum jid lagi kan, pakat lagi kan. Maka uronyo ayah hadir di sini hanya ingin kita bersepakat menjadi manusia-manusia bahagia dunia dan akhir. Untuk bahagia menjadi manusia baik, rahasia baik, ingin sukses baik, sukseskan 6 perkara ini. Insya Allah rasakan apa yang terjadi. Cipu sukses robahnya ya berfikir orang peti menantang hampah menang ya lugoro tu. Coba aja lakukan itu. Sukses dalam perkaranya, rasakan apa yang terjadi. Baru kembali kepada ayah. Ayah, alhamdulillah ayah. Betul Daron berai. Terima kasih ayah. Tapi kalau sudah sukses, apa yang terasakan, pakai banda jalani kehidupannya. Siap? Ingat mandum 6 perkaranya. Sekurang-kurang ada hana mufum tak hana apa-apa. Ikut majlis taklim, ikuti tausiah-tausiah supaya semakin tahu bagaimana mengimplementasinya, bagaimana pemahamannya yang benarnya. Nyo hanya sekedar ringkasan-ringkasan. Sekurang-kurang ji kata tepuhan ada tepuh kaji. Ada tepuh tak ada tepuh, tapi kata tepuhan ada tepuh. Alhamdulillah. Apalagi sudah tahu. Pufun siap pahit, siap pahit, siap susah. Yang kedua, tidak siap rendah. Yang ketiga, siap bersungguh-sungguh, bukan bersenang-senang. Empat, siap
tidak tidur, selalu bangun bangkit beramal. 5, siap miskin. Ya. Anak apa miskin tapi tetap senyum-senyum. Mana menderita dia orang kemiskinannya. Kita bisa perkaya yang lebih baik, ilmu, perkaya amal. Itu yang lebih berharga yang kita miliki. Yang ketiga, tidak mempersiapkan masa depan hidup, tapi mempersiapkan masa depan mati. Karena persiapkan masa depan mati, masa depan hidupnya nanti siap merawat. Pakan han siap masa depan hidup karena han siap masa depan mati. Tajuknya wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sama-sama kita ucapkan kepada Yang Mulia Raya yang telah menyampaikan pencerahan ilmu kepada kita semua. Semoga dari 6 hal menjadi manusia yang sukses dan baik menjadi moto dalam hidup kita, bahkan kalau bisa menjadi moto sekolah kita yang kita cintai ini, yaitu sekolah SMA Negeri 1 Mulia Raya. Hadirin, para ibu dan bapak dewan guru, adik-adik sekalian yang kami cintai, kita masuki dalam sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Mengenai pertanyaan yang kalian tulis nantikan kamu insyaallah. Pertanyaan pihak koreksi. Kenapa orang baik disakiti? Benar. Tapi kenapa orang baik tersakiti? Itu belum benar 100%. Karena orang baik tidak pernah tersakiti walau disakiti. Tidak ada orang lain yang menyakiti kita kecuali kita sendiri yang menyakiti diri sendiri dan membiarkan diri tersakiti. Yang kedua, kenapa orang baik tidak terlihat sedih? Memang orang baik tidak sedih pada tempat yang tidak diperintahkan untuk sedih. Itu orang baik. Dan sedih pada tempat yang diperintahkan untuk sedih. Tidak sedih sama sekali tidak baik. Sedih terus juga tidak baik. Sedihlah pada tempatnya, jangan sedih pada bukan tempatnya. Itulah akhlak. Untuk mengetahui tempat sedih atau tidak sedih, maka carilah ilmu akhlak. Dalam Islam diistilahkan dengan ilmu tasawuf, ilmu yang berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan kepribadian, berkaitan dengan hati. Cari ilmu dan farduin ilmiah. Dosa ada punya ilmu akhlak. Karena dosa hati itu kadang lebih berbahaya daripada dosa zahir. Ketiga, bagaimana bertahan menjadi orang baik? Pertahankan 6 perkara itu, insya Allah akan baik terus. Nyata tak buat benar ya. 6 perkara pastikan. Pastikan 6 perkara, pasti jadi orang baik. Terima kasih atas jawabannya ya. Berikutnya kamu berikan kesempatan untuk para hadirin sekalian. Barangkali ada yang ingin bertanya secara langsung, tidak menulis di kertas ataupun yang ingin bertanya secara langsung. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah hanya beberapa pertanyaan. Yang pertama, dahulunya di kampung atau di kota
Leuru macam grade ke masih atau salah atau merasa tapi warna kopi. Nah kadang-kadang warna kopi umpamanya kau ke kaji semayang, tapi madangnya duduk di warna kopi. Apakah umpamanya nak Isya ya? Yang kedua ya, tanya tamungan untuk nanti semayang. Dia apakah marga haiting di semayang? Apakah tamungan namanya bebek tamungan dia ya? Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin dari ibu-ibu nak orang yang nangawang kayak pertanyaan dari adik-adik. Nah, kenapa buku anak melek? Karena adik mohon dapat jawaban dari ayah ya. Dari dua pertanyaan, yang pertama urung pokide, nah urung yang pertanyaan kita urung pokidenya nah berdosa, mohon jawabannya. Allah dalam Al-Quran berkata ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kamu saling tolong-menolong untuk memperkuat kebaikan. Jangan tolong-menolong di dalam dosa. Di saat wate maghrib, urangnya hana pakai wate gejak pada tempat sembahyang, ke sembahyang dosa. Tapi fasilitas gedua dengan hinan ada kuringan dua dosa. Tapi fasilitas keganyan membantu dosa berdosa. Kecuali tanyo hana rela ganyan hana ke sembahyang dan tak perintah ganyan ya sembahyang. Kali tak perintah. Oh punya tak perintah ganyan kita kok gesuh dia. Menyunjuk kemelarat, hati tidak pernah setuju dia tidak salah, itu sudah hilang dosa. Tapi setuju dia tidak salah, malah memberi fasilitas, itu menolong maksiat. Kerja je ke dia dalam Islam pupatai lumo berupaya aku dah caiku tu gara-gara ji pembuat dosa tanya karena kita diperintahkan amar ma'ruf nahi mungkar sebatas kemampuan. Yang kedua, mengengaurana sembahyang. Silakan mengengaurana sembahyang supaya ke sembahyang lagi ke dia sembahyang. Baik mengengaurana sembahyang menyuruh takut ke dia ikut anak sembahyang. Karena pergaulan itu mempengaruhi sikap dan perilaku tanpa disadari. Almar'u ala dini khalili. Manusia sesuai dengan pergaulannya pasti akan ikut. Hanya terencana ya. Kalau ingin berencana jadi orang baik, bertemanlah dengan orang baik, jauhi orang jahat. Kalau ingin jadi baik, cari orang baik. Tapi silakan orang baik bersama orang jahat untuk mengajak mereka dalam kebaikan. Nyan harus kuat roh dile. Yang baik tanya hana gak delok dan apa gak kena lebut tanya bro. Perti lagi uri kawi yang ngejalu bro. Kena kawi ya duduk yang ganyan lah bahaya dia. Nah pertanyaan Bapak ya. Pertama ayat terkadang kita ingin menjadi orang baik tetapi selalu terhalang dengan lingkungan yang jahat. Di pancol tinggi di samping bulan semayang. Yang kedua ayat bagaimana solusi agar generasi muda tidak tersesatkan dengan pengaruh media sosial. Mbak Warni Uromada ayat Uromada. Gimana solusinya? Yang pertama, lingkungan jahat. Bagaimana tanya udip dalam lingkungan yang hanaga tapi begitu. Dalam Islam ada tata cara etika pergaulan, adab suhbah, adab pergaulan, adab berteman,
berteman na adab kenalan daripada suhbah sadi ukhwah berbeda. Adab membangun persaudaraan, adab di dalam berkenalan, teman kenal, adab di dalam teman sepergaulan. Semua ada adabnya. Saran pertama, belajarlah etika pergaulan Islam. Kita adab suhbah. Hanya mungkin sebuah rumusan ilmu dijawab lewat sebuah pertanyaan. Hanya mungkin jawabannya belajar kembali tentang etika pergaulan saat tanya udip. Ringkasnya, kalau memang ingin jadi orang baik di kalangan orang yang tidak baik, tanya memang hadra pita rumah depi nan tawa pe kenan rinje pi gini ring tanya mendapat silakan dekat di mata tetapi jauh di hati. Fisik dekat, hati jauh. Mana-mana dekatlah dengan orang-orang baik. Walau jauh secara fisik kan bisa dekat. Orang media sosial, buat pertemanan dengan orang-orang baik. Baik dengan lawan jenis, baik lah. Cari orang-orang baik, kita berteman, berbicara yang baik, membahas tentang hal-hal yang baik. Kan je orang kan? Orang kan lagi orang. Lalu mereka kangen hayat aduk terjejek kopi ya. Tempat-tempat je kopi. Paling tempat rok kedai kamu kita. Masing-masing cok tayang tempat-tempat. Pertemanan masing-masing. Kelebu le tempat ini kamu kita kalau masing-masing kerong urang je. Dia pegang kitab kaidah zaman dan usul idza jama'a iftaraka. Idza iftaraka jama'a. Di saat berkumpul berpisah, di saat berpisah berkumpul. Memang orangnya dengan alat teknologinya yang berkumpul dengan orang jauh, yang jauh dengan orang yang dekat. Dia orang duduk kedai kopi masing-masing gerak ke. Anak berkhabar ada dua ke. Masing-masing kem lena. Ngai kem gerak ke. Masing-masing gerak. Jadi apa? Dekat di mata, jauh di hati. Kalau dekat fisik bersama orang-orang yang jahat, silakan dekat fisiknya, tapi hatinya dengan jauh. Baik berinteraksi. Paling jaga baik tersakiti manda. Jangan jadi teman dekat. Pulang. Solusi baik tersesat dengan media sosial. Tak pegah mangan, tapi lebah faith. Inilah penyakit yang luar biasa. Kan cuma penyakit kepribadian, terus sakit mata anak-anak. Lalu bagah kabur, bagah buta, gara-gara ada kena radiasi. Lainnya tak hati, hybrid hati, rela hati. Maka itulah fungsi orang tua. Pertama, fungsi orang tua di dalam menjaga berbahaya. Olehnya didik mereka dalam bergaul, jangan cepat tergoda. Lihat orangnya ibu peluang. Peluang ni gara-gara yang dengan negara gede sopan, ada tengok kayak peluang. So peluang teman, so temannya orang bibu ikan tak apa ikan. Yang bibu ya, yang bifasilitas ya, yang semano dari manyakan ti orang ci, yang peraya orang ci belum pakai orang ci, tetapi luai kubah orang ci demi istiqdat abang perhatian. Perhatian dah abangnya, kita putanya, kita yang kalian penjobu. Mana ada yang bu suapa ke penjobu yang bu abangnya. Kan bu mak bi, bu bi. Ya bi. Sudah pakai baju, baju lupa. Baju dah runcit dia belum.
Kenapa lebih berharga orang yang bertanya dengan orang yang membeli? Makanya payah purno ada je benar sabung pembelajaran khusus halal haram pakai Facebook, halal haram pakai HP. Memang orangnya kalau nak belit ya, enak batas halalnya, enak batas haramnya. Karena tanya orang Islam hanya pernah lepas dari dua buah hukum. Kalau bukan haram, halal. Kalau bukan halal, haram. Kalau halal, harus tahu, pastikan itu halal. Kalau itu haram, pastikan itu haram. Tinggalkan yang haram, lakukan yang halal. Maka belajarlah tentang halal dan haram di dalam interaksi lewat media sosial. Karena interaksi biasa sama nanti dengan interaksi media sosial. Itu yang pegahaba nak hari-hari nak tutur yang dia pegahaba. Nak orang yang dah yang dia tak pegahaba. Lewat media sosial juga begitu. Apalagi media sosial itu kadang-kadang lebih berstatus khalwa. Jadi ini hidup orang khalwa. Yang boleh berat khalwa kena. Anda tahu dia buat pi, mumak ngayah itu pun dia lang kamar keroi. Maka ini yang perlu dakwah kembali, pengajian khusus, pengajian halal haram di dalam interaksi media sosial. Yang khusus berbahaya. Yang pergi hantar 3 ber tuju sampai berje. Selanjutnya ya, ayat kalau sekarang banyak sekali generasi muda yang kena narkoba, bahkan di tempat ibadah mengkonsumsi barang haram tersebut. Kenapa tidak ada yang peduli, bahkan diam saja ya? Apakah takut sementara hal-hal kecil lain sering dibahas? Yang kedua, ayah bagaimana agar ilmu yang kami pelajari menjadi berkah? Persoalan narkoba ini persoalan yang cukup parah. Sebenarnya tanyonyo bangsa yang tengah direncanakan Lego untuk dihancurkan. Orangnya berdepa bahawa negara-negara Islam untuk kawasan Timur Tengah berhasil dihancurkan. Porak-poranda. Orangnya tinggal negara yang terbesar umat Islam adalah Indonesia. Asia Tenggara yaitu Indonesia. Ini yang terbesar di dunia. Dari mandung negara Islam yang besar di Indonesia, yang paling basis Islam adalah Aceh. Maka tensi narkoba tidak pernah kalah rendahnya dari ibu kota Jakarta. Kenapa ini terjadi? Karena gagal agama. Salah satu dan pengabuno karena orang Aceh gagal didik, orientasi materi, ingin kaya, materi, sehingga menghalalkan segala cara lewat narkoba, bagah kaya, asai kaya, halal haram tidak peduli. Itu gagal didik, gagal dakwah Islam, mulai dari yang kecil sampai yang besar dan dewasa yang tabung. Yang kedua, uranyo nanggro danyo di mana umat Islam tanpa pemimpin Islam. Aceh sendiri mohon maaf yang sudah terdeklarasi regulasi syariat Islam tetapi tidak mampu menghadirkan dalam konteks demokrasi pemimpin-pemimpin Islam
mulai dari pimpinan rumah tangga. Pemimpin rumah tangga ke pemimpin Islam dalam rumah tangga. Pemimpin desa bukan pemimpin Islam di dalam desa. Hanya gedepuk yang konsep Islam. Sehingga gagal Islam tidak ada masalah. Asal sudah jadi pemimpin, itu sudah sukses. Sampai ke tingkat atas, mereka bukan pemimpin Islam. Padahal yang dipimpinnya semuanya umat Nabi Muhammad dan umat Islam. Malah mendeklarasikan diri, ini negeri syariah. Pakan kejemenan karena gagal ilmu Islam. Gagal ilmu Islam. Waktu lagi apa? Maka kekuatan kekuasaan dia tidak menjadi pagar dari segala kemungkaran, termasuk narkoba untuk menghancurkan generasi Islam. Long nang dulu ngengengen dari Badan Intelijen Nasional. Sebab Acehnya terlalu fokus bersukses menghancur generasi dengan narkoba. Dan yang baru tahu Pak Tengku, tidak tahu kenapa. Aceh itu negeri yang bagus. Bumi Aceh menyimpan benda-benda yang berharga. Orang lain tahu, orang Aceh tidak tahu. Maka menjadi sasaran. Bagaimana orang Aceh tidak punya generasi yang mampu menyelamatkan nilai-nilai bagus yang ada di Aceh, sumber daya alam yang ada di Aceh. Hancurkan mereka dengan narkoba. Maka habis-habisan. Kepa supaya orang Aceh tinggal han mampu diuruh roh-roh. Kapakah kabeh puang tu. Kagena narkoba, padahal bahaya. Yang kedua, pakan hana peduli. Ini akibat umat Islam gagal Islam. Tabak menyogolong kenang roh dan ada peduli dia. Orang Islam kan menang. Jangan ada kemungkaran. Siapapun yang melakukan mungkar, siapa dimanapun dia, kapanpun dan orang manapun. Hancurna kezaliman, hancurna kemungkaran. Orang Islam bangkit melawan kezaliman, melawan kemungkaran, walaupun kemungkaran dan kezaliman bukan menimpa dirinya. Ini orang Islam lagi yang perilaku. Cuma ini baru talawan kezaliman, baru talawan kemungkaran, pada kena ada roh tu. Ini ada membui pilawan, punya kata kena ada roh. Bui ya, nyo karusak ka kena lumbe, nyai balik ke. Ka kena rau. Orang baik itu adalah orang yang melawan kezaliman. Bukan di saat hanya terzalimi dirinya. Dia melawan kezaliman, tidak akan menzalimi orang lain. Melawan kezaliman di saat orang lain menzalimi orang lain. Melawan kezaliman di saat orang lain menzalimi dirinya. Itanya baru tak beda, tak lawan kemungkaran dan kezaliman, wadeka kenang roh. Itu bukan orang berakhlak. Orang sejahat apapun, kalau dia dizalimi pasti bangkit melawan. Lawan kezaliman, yang tak kenang roh ni. Yang kenang roh, iya bro. Baru bedah dia apa belapui dia tutup rumah roh. Yang ada apa belah tutup rumah dia. Baru gak bantu. Punya tutup rumah gok apa kemai jadi. Itu manusia gagal moral. Ini dah gaung lawan kezaliman. Siapa yang bilang lawan? Orang yang tidak beruntung oleh kezaliman itu. Orang yang sedang beruntung pasti tidak melawan. Atau orang tidak dirugikan pasti tidak melawan. Ini gagal akhlak. Maka dan gronyo dulu. Ya bebun. Ki bangkit Islam dalam konsep yang benar. Narkoba tidak akan mungkin masuk. Nyoka dia nak bedah udah tiro gina. Klik tiro ngap ro gina. Ya lain ana. Preh dia kena anak ro baru masalah, dia pungong anak ro baru bedah. Ubat kena ubat kali baru suka. Berada punya karena nak preh anak ro tu. Karena anak kita akan bergaul dengan orang lain.
berbahaya. Orangnya tak berah nak pupuk, tengok ada selamat keluarga ro. Hai ada selamat cucu tanya tengok pungong tu. Kepa harta munyo urang kabeh pungong, keturunan kabeh pungong. Berarti kaya. Kepa tanya buat minta kaya tapi tak pungong nak tu. Begitulah kegagalan moral. Maka je kata bunuh, gagal didik, gagal dakwah. Ha? Ilmu berberkah diamalkan. Karena ilmu yang tidak diamalkan tidak berkah. Karena salah satu kehancuran Islam yaitu la ya'malun ma ya'lamun, tidak beramal apa yang dia tahu. Al ilmu zina bil amal la bil tabahi wal amal. Konsep Islam, ilmu intinya untuk diamalkan, kan hanya untuk kesombongan, ketinggian intelektualitas tanya, kehaya ke lego tanya cara, tapi menjadi sikap dan perilaku. Jika opsi telah lewat 22 minit, apa untuk yang macam pertanyaan ini, ayat di manakah letak surga seorang anak yang sejak lahir ditinggal pergi oleh ibunya, dan setelah itu ia harus berjuang sebatang kara untuk kelanjutan hidupnya, terlebih ketika ayahnya meninggal dunia. Ia harus bekerja dengan saudara ayahnya untuk dapat melanjutkan kehidupan dan cita-citanya. Pertanyaannya, di manakah letak surga anak seperti itu? Letak surga anak tetap di bawah telapak kaki ibu. Persoalan seorang ibu tidak mendidik anaknya, tidak merawat anaknya, dia punya dosa tersendiri dengan Allah. Tetapi han mungkin tiru anak dia ganto status ibu menjadi bukan ibu lagi. Baru je ganto payah pelahir ganyan lagi ganyan pelahir ji. Okey, setelah lahir, sebelum lahir ke kandung, waktu dilahirkan, oh, dah kezaliman yang dilakukan. Nah, kewajiban-kewajiban seorang ibu terhadap anak tidak lakukan, itu dosanya dengan Allah. Tetapi anak tetap dia menjaga, berbakti kepada ibunya, karena itu perintah Allah. Bukan membalas jasa kebaikan ibu, tetapi mengikuti perintah Allah, berbakti kepada ibu bapa. Hanya alasan ya bala, je baru je alasan tak bala, ganyan kali ke kandung dia tak kandung ganyan ut lagi. Ut kandung di gulung belia tu dah pelahir lah. Nyen baru je tak bala. Terima kasih atas semua pencerahan dan jawaban dari semua pertanyaan pada hari ini. Untuk kesempatan hari ini kita padai di sini pengajian dan sesi tanya jawab bersama Ayah Jinib. Oleh Tuhan yang telah memandu acara, mohon pamit undur diri. Untuk keberkatan kita minta kepada Ayah untuk membacakan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya